apakah pemazmur boleh atau layak dijadikan panutan? Di sisi ini, dalam konteks situasi yang sedang dialami oleh pemazmur, bisalah kita melihat pemazmur sebagai contoh yang aktual di dalam kemanusiaannya. Dia tidak menutupi kekurangannya, sehingga ia berkata, kasihanilah aku, tetapi juga dia tidak punya keinginan berbalas dendam, tetapi juga dia selalu mengandalkan Tuhan. Bolehlah kita mengikuti jejak kakinya, tetapi tetap saja ada kekurangan kelemahannya. Yang menjadi contoh teladan kita yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu itulah yang menjadi pusat teladan kita. Kalau dalam konteks Mazmur, khusus dalam Mazmur 57 ini, memang kita perlu meneladani Daud. Bisalah kita mencari semacam titik pertemuan kita dengan situasi yang ada. Ya, saya akan mengupas sedikit lagi mengenai kenapa kita lihat sekarang ini situasi yang nampaknya orang-orang yang menjadi public figure, entah di dalam dunia politik, entah public figure di dalam dunia agama, muncul statement-statement yang kurang kondusif, membuat bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di negeri ini? Ya, kita bisa berespon macam-macam, bisa berbeda pendapat, bisa berbeda pemikiran, tetapi hal yang paling penting dan yang paling berguna ialah kita mendoakan mereka. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan, tetapi tetap waspada ya terhadap situasi yang ada, tetap berjaga-jaga, karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi dalam situasi saat ini. Ya, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diduga. Termasuk orang-orang yang public figure dalam keagamaan. Tiba-tiba ada sebuah podcast yang menggambarkan seorang tokoh agama yang ternyata punya keyakinan curiga terhadap kebenaran-kebenaran Alkitab, sehingga menganggap nilai kekristenan itu seperti sebuah sebongkah daging saja. Padahal kita harus tahu bahwa kita benar-benar punya hati harus takut kepada Tuhan, harus bersandar kepada Tuhan. Kita bukan menasehati kalau ada hamba Tuhan atau orang Kristen yang seperti itu. Kita beri teguran langsung bisa, empat mata bisa. Tetapi kalau hati nuraninya dan pembelaannya, kalau kita lihat sudah ada 2-3 kali diwawancarai dan ada pembelaan, kita harus tahu bahwa sudah tidak mau lagi, tidak mempan lagi diberitahu. Kalau merasa benar, nanti ngeles itu. Biasanya ngeles ke kanan, ke kiri, dikasih tahu, tidak mau. Ya sudah. Karena kita habiskan energi, habiskan waktu untuk membahas yang sebenarnya orang itu tahu kok bahwa keselamatan hidup kekal hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Bahwa hanya Alkitab adalah firman Tuhan. Hamba Tuhan itu tahu kok. Tapi kenapa mesti cari cara dan jalan yang begitu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikatakan seorang hamba Tuhan? Itu sangat menyedihkan. Sudah banyak beberapa rekan juga memberi nasihat, teguran, tapi tidak ada yang bisa mengubah hatinya. Tidak mudah seperti Daud. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Artinya readiness untuk diberi nasihat, readiness untuk diberikan teguran. Sulit menemukan orang yang seperti itu. Memang menegur orang itu, dan kalau kita ditegur juga rasa sakit itu ada. Tersinggung, merasa diri paling suci, paling benar. Tapi kita bersyukur kalau masih bisa ditegur, diberi nasihat. Seringkali saya juga ditegur, dinasihati, ya kita perbaiki. Karena dengan ditegur dan dinasihati berarti ada cinta, kasih yang masih diterapkan dalam hidup kita. Kalau dibiarkan, itu sudah tidak lagi ada kesempatan pertobatan. Apakah hamba Tuhan itu sudah ditegur? Sudah ada teguran? Sudah ada diberikan nasihat? Sudah. Sudah ada beberapa pernyataan-pernyataan dari hamba Tuhan lain untuk hamba Tuhan tersebut bertobat, kembali kepada prinsip yang benar. Tetapi apa yang dijawab lagi dengan kata-kata yang sangat menyedihkan. Jadi ya sudah. Ya memang seperti itu. Karena memang maunya seperti itu. Maka saya katakan tadi, kalau bukan dia orang pilihan, maka dia sedang terjebak pada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang kalau sudah terjebak pada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, sulit diubah, apalagi sudah public figure. Maka hati-hati yang sudah terkenal ya. Jadi saya dan saudara mesti harus hati-hati kalau sudah terkenal, hati-hati terjebak dengan suatu kondisi di mana kita tidak lagi merasa ada kepekaan akan dosa dan ketidakberesan. Kalau sudah tidak lagi peka terhadap ketidakberesan diri, self-talk yang tadi saya sebutkan tadi itu tidak terjadi, maka hati-hati, jangan-jangan kita sudah terjebak pada keinginan daging. Kemauan kita memuji Tuhan sudah hilang, bergeser. Nah ini yang sangat miris. Ya saya sudah dengar, lihat, perhatikan podcast itu sangat menyedihkan. Beberapa teman tadi juga diskusi benar-benar membuat kita itu menjadi orang yang kok bisa begitu ya? Ada ke arah universalisme, arah ke inklusivisme dan sebagainya. Jadi kalau kita itu public figure, ketika kita itu sebagai hamba Tuhan, khusus berkaitan dengan iman. Ini bukan tafsiran ya. Khusus berkaitan dengan iman.
dan khusus berkaitan dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu tidak boleh diajak bercanda, tidak boleh dipermainkan sebagai sebuah podcast untuk menguntungkan. Tidak boleh. Kita harus serius untuk urusan iman, untuk urusan keselamatan, untuk urusan menjelaskan tentang Kristus. Kalau yang lain-lain bisa jadi kita kurang mengerti, kurang memahami secara mendalam, tapi urusan iman, apalagi kalau itu hamba Tuhan, maka perlu untuk hati-hati. Jangan sembarangan kita berbicara di publik kalau kita tidak bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, kalau kita baca, kita dengar, kita perhatikan kalimat-kalimatnya, sebenarnya kelihatannya kayak bercanda ya. Iman itu nggak bisa diajak bercanda. Tidak boleh diajak bercanda. Serius, harus serius. Yang lain-lain mungkin bisa kita bercanda soal makanan, soal minuman, tapi soal iman, soal keselamatan, soal anugerah Allah di dalam Kristus tidak boleh diajak bercanda. Kalau soal misalnya makan apa yang paling enak, apakah makan babi, atau makan ayam, atau makan ikan, kita bisa saja. Lebih enak ayam, lebih enak ikan. Tapi kalau bicara keselamatan, jangan dibanding-bandingkan atau coba diparalelkan, dikait-kaitkan dengan makanan. Kenapa? Tetap Kristen, kenapa tidak pindah? Ya tidak bisa, keselamatan itu anugerah. Tidak ada satupun di seluruh dunia, di ribuan agama yang ada dan kepercayaan, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa keselamatan itu anugerah kecuali di dalam Kristus Alkitab. Tidak ada yang lain. Yang lain itu usaha saya sendiri. Saya mau selamat karena saya sudah berbuat baik loh, ini dan itu. Saya pasti selamat karena saya sudah melakukan ritual-ritual agama seperti ini. Tapi di dalam Alkitab, ajaran Kristus, kamu selamat karena anugerah. Titik. Tidak ada yang lain. Jadi mengapa tidak pindah-pindah? Ya karena memang, satu, saya orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk menikmati keselamatan. Dua, karena Roh Kudus bekerja di dalam hati untuk percaya kepada Kristus. Tiga, karena Bapa beranugerah di dalam keselamatan yang diberikan kepadaku. Nah itu. Jadi jangan diperbuat main. Jadi kalau ada yang mempermainkan, sangat-sangat menyedihkan. Pak, syarat pernikahan menurut Bapak apa? Pernikahan apa dulu nih? Kalau pernikahan Kristen, syaratnya, nih yang pertama yang normal ya, yang dinikahkan masih hidup. Itu syarat pertama, mesti masih hidup dulu. Kedua, sudah hidup. Ketiga, tetap hidup. Nah, masih hidup kenapa? Ya kalau sudah meninggal nggak boleh dinikahkan ya. Karena ada budaya atau adat atau kepercayaan boleh menikah dengan yang sudah meninggal. Kita orang-orang yang sudah mati karena kedosaan kita, maka kalau mau menikah, menikahlah dengan orang yang sudah hidup. Hidup yang apa? Hidup yang baru. Hidup yang baru. Kalau belum hidup baru ya nanti cuci muka dengan air mata, menangis, sedih, berkelahi. Sama-sama orang lahir baru aja bisa konflik kok. Karena menyatukan dua orang individu yang punya kemauan yang berbeda-beda itu tidak mudah. Yang ketiga, masih tetap hidup. Hidup di dalam apa? Di dalam Kristus. Jadi masih hidup, sudah hidup, tetap hidup. Nah itu syarat yang pertama. Syarat kedua, berpacaranlah. Sekali lagi masih mungkin berpacaran, tapi benar-benar bukan suami orang atau istri orang. Benar-benar yang dikasihi oleh Kristus dan betul-betul mencintai Tuhan. Yang kedua, benar-benar berpacaran dengan baik, diakui, dihargai, menghargai orang tua dan saling menghargai. Yang ketiga syaratnya pernikahan, datanglah ke hamba Tuhan untuk dikonseling di gereja masing-masing. Saya tidak tahu saudara yang bertanya bergereja di mana, tapi datang ke hamba Tuhan. Konseling itu tidak hanya persoalan teologi, keagamaan, tapi persoalan psikologi, persoalan kesehatan. Maka konseling pranikah itu bisa dipanggil juga para dokter, para psikolog, konselor untuk bisa menggali temukan keunikan masing-masing untuk saling menghargai. Yang ketiga, tentu dibawa ke hadapan Tuhan untuk diberkati oleh. Yang keempat ya, tentu keempat ini dibawa ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Diberkati oleh siapa? Oleh Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, diberkati melalui hamba Tuhan. Setelah itu baru menjalani kehidupan sampai kematian tiba, baru boleh disebut berpisah. Tidak boleh cerai dengan alasan apapun. Tidak boleh selingkuh dengan cara apapun, dengan metode apapun. Tidak boleh melakukan hal-hal kekerasan KDRT dalam rumah, baik istri terhadap suami maupun suami terhadap istri, anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak. Terakhir, Tuhan mengatakan beranak cucu bertambah banyak. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang mendorong orang untuk beranak cucu bertambah banyak. Sehingga dari sana kehidupan Kristen kita masuk. Yaitu langkah-langkah menikah. Saya baru 28 menjelang 29 tahun pernikahan. Jadi 29 tahun anak-anak saya sudah besar. Dan puji Tuhan, semua dalam perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Tidak boleh satu kali pun dengan alasan apapun menajiskan tempat tidur pasangan kita, berselingkuh dengan cara atau metode apapun, dan hidup mesti di dalam Kristus.
Jadi pernikahan itu tidak mudah, tidak juga sulit, asalkan kita di dalam Tuhan. Penuh liku-liku, dinamikanya banyak, tetapi kita terus bergantung kepada Tuhan. Nah, bagaimana bentuk toleransi dalam membahas keimanan dengan lawan bicara yang berbeda keyakinan? Selagi itu urusan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya pekerjaan, kemudian sekolah, atau kuliah, atau berkaitan dengan hal-hal kebenaran-kebenaran umum, silakan kita bertoleransi, berbeda pendapat. Misalnya dalam hal politik, tentu kita ada perbedaan, ada yang memihak kepada partai tertentu atau tidak memihak kepada partai tertentu, atau ada yang netral. Itu kita mesti menghargai. Tetapi dalam hal keyakinan iman, dalam hal prinsip ajaran bahwa Kristus satu-satunya juru selamat, tidak boleh ditoleransi. Kalau kita mengatakan, ya nggak apa-apa lah, kan semua agama sama. Tidak boleh semua agama sama. Kalau semua agama sama, yakin bisa diuji. Diujinya sederhana. Misalnya, saya beragama, pasti agama Kristen ya. Saya orang Kristen. Saya mengatakan semua agama sama. Apakah mungkin saya bisa berdoa di tempat-tempat ibadah agama lain dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dan menyanyikan pujian sana? Pasti tidak mungkin. Pasti tidak boleh. Karena itu menista keagamaan saya dan menista keagamaan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, begitu juga sebaliknya. Jadi nggak ada yang namanya semua agama sama. Semua agama beda. Kalau kita belajar tentang kekristenan, sebagai orang Kristen, mulailah dengan membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Baca berulang kali, baca bertahap, sambil berdoa, sambil mengikuti, sambil menaati. Sehingga kita bisa semakin maju, semakin solid, semakin diberkati oleh Tuhan. Lalu, apakah ada lain selain Alkitab sebagai firman Tuhan? Dalam ajaran Alkitab, tidak ada selain Alkitab. Ya, selain Alkitab tidak ada firman Tuhan. Dan tidak ada juga juru selamat selain Alkitab yang menuliskannya, ya, selain Tuhan Yesus. Tidak ada. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus, Alkitab itu sungguh ajaib. Tidak ada kitab lain selain Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tidak ada. Yang lainnya itu tulisan manusia, yang lainnya itu karangan manusia, yang lainnya itu pemikiran manusia. Hanya Alkitab firman Tuhan yang diinspirasikan Roh Kudus. Kalau Alkitab tidak diinspirasikan Roh Kudus, maka sia-sialah iman kita. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada akhir-akhir ini ya. Nah, pada akhir-akhir ini kita bisa melihat ada orang-orang yang pindah-pindah agama dengan alasan-alasan tertentu, entah dari yang beragama Kristen ke agama lain atau agama lain ke Kristen. Nah, mesti diingat kebebasan setiap orang di dalam memilih dan memilah agama mana yang diikuti. Tetapi bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk selamat, pada akhirnya datang kepada Kristus. Tetapi mereka yang ditentukan binasa, orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala yang ditentukan binasa, sekalipun mungkin dia beragama A, B, C, D, F, G, H, I, sampai 4.000 dia pindah-pindah, kalau dia memang diciptakan untuk ditentukan dia binasa, ya selamanya binasa. Nggak peduli agamamu apa, kalau kamu beragama karena kamu ingin diterima oleh Tuhan, bukan karena Tuhan beranugerah kepadamu. Nah, ini penting untuk mesti diperhatikan. Jadi di luar agama-agama yang muncul, ya itu kebebasan. Ada si Polan, si C, si D, si F, sampai ribuan orang pindah ke sini, itu tidak menjadi masalah. Bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Nah, saudara, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Kita tambahkan lagi sedikit ya. Kita bersyukur kepada Tuhan apakah dengan mulut saja memuji Tuhan, lalu hati kita tidak meluap dengan ucapan syukur? Tidak. Tentu di dalam Mazmur 57 yang tadi saya sudah jelaskan di awal live saya, di sini dikatakan hatiku siap. Berarti memuji Tuhan itu dari hati yang terdalam, bukan ritual. Jadi pemazmur menyadari bahwa bukan ritual yang utama, tapi dari hati yang terdalam memuji Tuhan. Bagaimana bisa dari hati yang terdalam? Tentu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau hatinya jauh dari Tuhan, maka tidak bisa dia berkata, hatiku siap ya Tuhan, hatiku mau menyanyi, hatiku mau bermazmur. Tidak mungkin akan bisa mendapatkan kelegaan. Tetapi kalau kita dari hati, lalu kita mau bermazmur, maka akan muncul kelegaan, ketenangan. Sehingga Daud di dalam situasi dikejar-kejar sama Raja Saul itu, ingin dibunuh atau ingin dianiaya, ingin ditangkap, Daud tetap bersyukur, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bukan dia mengandalkan, aku kan orang diurapi Tuhan, mesti saya lawan. Tidak. Daud mengatakan, tinggikanlah dirimu. Dia meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Kita bersyukur dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab ini. Kita dididik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan tidak ritual, jadi mesti begini. Pasti Daud karena tiap hari tahu memuji nama Tuhan. Jadi dia tidak ditentukan oleh tempat, oleh waktu, oleh arah.
ketika memuji Tuhan tidak ditentukan oleh tempat, oleh waktu, oleh arah, tetapi ditentukan oleh hati yang takut akan Tuhan, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kalau dari hati kita memuji Tuhan dengan waktunya mesti ditentukan, arahnya mesti ditentukan, tempatnya ditentukan, itu Tuhannya bukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi terbatas, pada waktu-waktu tertentu saja nongolnya begitu. Tetapi di dalam Alkitab, hati kita, arah kita, dan tempat kita ibadah di mana? Dari dalam hati. Dari dalam hati kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, bersyukur kepada Bapa di surga, bersyukur kepada Roh Kudus. Kapan? Ya di mana saja, kapan saja, dari jam 00 sampai jam 23.59. Baik di rumah, di perjalanan, di tempat bekerja, di tempat belanja, yang pasti adalah tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Nah, bersyukur kalau kita diberikan contoh seperti itu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kalau hati kita bersyukur, bagaimana sikap kita terhadap orang lain? Ada 3 sikap kita terhadap orang lain. Terhadap orang lain yang membenci, memusuhi kekristenan, doa berkat, biar Tuhan yang menghukum dan mengadili. Yang kedua, doa supaya dia diubah hatinya oleh Tuhan. Yang ketiga, kiranya dinyatakan keadilan Tuhan dan penghukuman Tuhan. Jadi kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak perlu juga melakukan tindakan perlawanan, tetapi tetap bersandar kepada Tuhan yang mau memberikan hidup, yang menyatakan diri kepada kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan hati kita seperti hati Daud, hatiku siap ya Tuhan, hatiku siap ya Tuhan, berarti kita mau memuji-muji kebesaran Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan kita bersyukur untuk itu. Saudara, sudahkah siap kita memuji Tuhan setiap hari dengan segala aktivitas kita sehari-hari? Sudahkah? Kalau belum, kita mulai diperbaiki. Ayo, kalau ada kesulitan, jangan cari orang untuk kita mendapatkan jawaban, tapi mari kita benar-benar mencari Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita berapologetika? Ya, kita berapologetika mesti tahu dulu siapa yang kita ajak ngobrol. Dari apa yang kita tahu, kita dengar, kita bisa ajak dia ngobrol. Maka kalau berapologetika, ini prinsip berapologetika, jangan keluarkan kata-kata kasar, jangan keluarkan kata-kata penghinaan, jangan keluarkan kata-kata yang tidak beres. Jadi tetap harus jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, berapologetika yang benar harus bersumber bertanggung jawab kepada firman Tuhan. Jadi siap sedialah untuk mempertanggungjawabkan itu, karena sudah betul-betul hidup dan menghidupi firman sebagai sebuah dasar kekuatan yang harus disampaikan. Yang ketiga, ada waktunya ketika kita menyatakan kebenaran, ada waktunya kita menyatakan penghakiman dan penghukuman. Ada waktunya. Jadi ketika kita mengatakan kebenaran, kita ada waktunya menghakimi dan sekaligus menghukum. Nah, berapologetika tidak melulu harus memenangkan jiwa orang itu untuk mengerti, tapi kita memenangkan nama Tuhan atas orang itu. Jadi harus sopan, harus punya karakter yang saleh, penguasaan materi, dan kemudian mengambil satu tindakan penghakiman dan penghukuman. Penghakiman dan penghukuman itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika ada satu orang yang terus bertanya, saya sedang menghakimi dan menghukum dia dengan pertanyaan, dengan menggunakan konsep berbahasa yang baik, dan memberikan kepadanya pemikiran tentang apa yang dibicarakan. Jadi jangan terpancing kita membanding-bandingkan agamanya dengan agama kita. Itu akan merugikan, karena itu tidak akan bisa diterima olehnya sampai kapanpun, kecuali Tuhan mengubah hatinya. Jadi mesti seperti itu kita berapologetika. Memang kita kadang-kadang emosi ya, ketika kita diserang begitu, kemudian ada tekanan, ada kata-kata yang begitu kasar, kita kayaknya terbakar gitu. Jaga diri, jaga hati, tetap harus stabil. Jadi berapologetika itu berapi-api, pelan-pelan saja ngomong. Ya, maka tadi saya pelan-pelan mulai muncul kalimat-kalimat, kata-kata yang mulai kasar, mulai menghina Yesus, mulai menghina hamba Tuhan Paulus dan sebagainya. Tenang, kita tahu orang ini cuma satu keinginannya, yaitu Tuhan menyatakan keadilan dan penghukumannya. Cukup, nggak usah diberi penjelasan lain, karena tidak ada gunanya. Nah, kecuali orang itu mau belajar bersama, bertukar pikiran, Pak, mengapa dalam adat Batak hanya boleh menikahkan anak sekali setahun? Itu kesepakatan ya. Jadi pernikahan sekali setahun itu karena sebenarnya bukan hanya boleh. Pernikahan adat itu mahal. Jadi pernikahan adat itu mahal. Kenapa? Karena semua pihak mesti diundang. Tidak boleh ada pihak manapun yang tidak diundang. Jadi waktu mengundang mesti diperhatikan siapa tulangnya, siapa nantulangnya, siapa amang borunya, siapa lemburunya, siapa hula-hulanya, siapa itonya, siapa lainnya, semua mesti diperhatikan. Sehingga semua mesti diundang, nggak boleh kalau pernikahan dalam konteks dia selain diberkati di gereja ada adat Batak. Sehingga kalau itu dilakukan, biayanya cukup lumayan, antara 100 sampai 150 juta. Sekali pesta itu di Jabodetabek ya, atau di kota-kota di Makassar kah, di Medan kah, di Bandung, Surabaya, kota-kota besar. Pasti mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu
ada kerepotan-kerepotan tersendiri ketika mengundang tadi banyak kolega ya, banyak kolega manggil keluarganya dari pihak suami, pihak istri, lalu dari kakak adiknya, kakak adik si suami, kakak adik si istri, kemudian dari pihak orang tua, kakak adik, orang tua dan mertua, kakak adik, itu mesti lengkap. Tidak boleh ada satupun pihak yang tidak diundang. Nah, kepanitiaan itu kan cukup besar ya, cukup lama. Nah, kalau di kota sebenarnya kesulitannya juga yang ketiga, tempat. Tempat itu udah penuh, udah banyak yang memesan. Kalau di daerah mungkin bisa jauh lebih aman karena tidak perlu di gedung, cukup di halaman rumah yang besar, lalu undang dengan taruh teratak gitu ya, untuk mengundang supaya tidak panas, tidak kehujanan, itu bisa. Jadi nggak terlalu sulit, kapan bisa itu oke, tergantung pada kondisinya. Jadi mengapa dalam adat Batak hanya boleh menikahkan anak sekali? Tidak ada istilah hanya boleh. Ya boleh bulan Januari, kemudian bulan 6 boleh, asal sanggup. Biayanya terlalu besar, terlalu mahal, berat, tidak mudah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau menikah, ya pikirkan kalau misalnya memang tidak punya kemampuan, karena menikah dengan adat itu pasti mahal. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Jadi motong kerbau atau motong babi. Nah, jadi yang kalau dia anak raja harus motong kerbau, harusnya bukan motong babi ya. Nah, kalau dia petinggi, pejabat, dia harusnya motong kerbau. Bukan motong sapi karena kerbau susah ditarik. Ya, jadi harusnya seperti itu. Tapi ya kenyataannya sulit ya. Nah, itu kira-kira jawaban saya sih.